Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd, mari kita teruskan untuk pembahasan Fathul Qarib malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iku fasal suwiji fi ahkamil laqiti kang tetep ing dalam nerangake pira-pira hukume bocah temuan. Pasal ini menerangkan tentang hukum jika menemukan anak-anak temuan. Maksudnya anak yang hilang di jalan kemudian ditemukan. Dalam fikih disebut laqit. Kalau umumnya kemarin kan luqatah barang, ketika kemudian ini untuk bernumpak anak yaitu laqit. Wa huwa utawi laqit iku sobiyun anak bocah, anak kecil. Mambudun kang den buang, yang dibuang la kafila kang ora ana wong kang nanggung iku maujud lahu kaduwe laqit. Anak kecil yang dibuang dan tidak ada yang menanggungnya. Min abin nyatane saking bapak, dari seorang ayah, au jaddin atau kakek. Au ma atau barang yakumu kang jumenengi apa ma maqama huma ing dalam panggonane ab lan jad, atau yang mungkin di sini bisa masuk di dalam ma yakumu maqama huma ya panti asuhan atau lembaga sosial ya. Wayul haqulan dan pada ake disamakan bisobi kelawan sobi dengan anak kecil. Kama kola koyo oleh ngendiko sapa ba'duhum sebagian ulama disamakan juga dengan anak kecil. Sapa al majnunu wong edan, orang gila al balighu kang wis balik. Orang gila yang sudah balik pun disamakan. Artinya dihukumi sama dengan laqit. Wa idza wujida lan nalikane den temu. Ketika ditemukan sapa laqitun bocah kang den temu bimakna malqutun, laqit bimakna malqutun lawan nganggo maknane malqut, laqit tapi maknanya malqut, fa'il bimakna maf'ul, isim fa'il malqut yang ditemukan. Bi qari'ati thariqi dalam tengah jalan, ditemukan di tengah jalan. Fa akhdhuhum mongko tawi ngalap laqit minha saking qari'atut thariq, mengambilnya dari tengah jalan itu, watar biyatuhu lan ngeramut ing laqit, kemudian mengurusinya, wakafalatuhu lan nanggung ing laqit, iku wajibatun wajib. Jadi ketika menemukan seorang anak yang terbuang di tengah jalan, maka untuk mengambil anak tersebut, mengurusnya dan menanggungnya itu wajib. Alal kifayah, tinggal saja jalan kifayah. Artinya wajibnya wajib kifayah. Fa idzal taqatahu mongko lamun nemu ing laqit sapa ba'dun sebagiane wong, ketika sudah ditemukan oleh sebagian orang, miman kang saking wong huwa kang teman iku ahlun ahli li hadanatil laqiti, maring ramut bocah temuan, sakota mongko gugur apa ismu dosa anil baqi saking sebagian kang weneh atau saking sekerine wong. Ketika sudah diambil oleh sebagian orang, di mana orang tersebut itu memang orang yang ahli untuk mengurus anak, maka gugur dosa dari orang lain. Fa illam yaltaqithu mongko lamun ora nemu ing laqit sapa ahadun wong suci, ketika tidak ada seorang pun yang mengambilnya, azima mongko dosa sapa jami'u sakabehane wong, maka berdosa semuanya. Ketika ada anak kecil yang hilang, nah, tapi ketika kemudian ada orang yang sengaja untuk menggelandang di tengah jalan, untuk ada yang minta-minta dan sebagainya, itu beda.
Jadi memang ini yang orang hilang, orang yang kelihatan bingung di jalan, kemudian tidak ada mengambil, mungkin nangis dan sebagainya, maka kita fardu kifayah untuk mengambil. Ketika kita memang mampu bisa untuk mengurusinya, mampu untuk mengurusi anak tersebut. Kalau enggak ya mungkin untuk disampaikan ke berwajib atau ke tempat apa di lembaga sosial dan sebagainya. Walau ali malam tawarruh bihi lawan lakit sapa wahidun wong siji, ketika yang tahu hanya satu orang, faqad mongko hale blokone wahid ta'ayyana mongko dadi fardhu ain apa lakit alaihi ngatasi wahid, maka menjadi wajib ain ketika hanya satu orang yang menemukannya. Di tengah jalan, tidak ada orang, mungkin di tengah hutan, tidak ada orang satupun. Kemudian ada anak ketemu di tengah hutan, dia sendirian, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengambilnya, untuk menemukannya, untuk mengambil dan mengurusnya. Jadi wajib ain, karena tidak ada orang lewat lagi, harus diselamatkan. Wa yajibulan wajib fil ashahi dalam kaul kang ashah. Apa isyhadu naksaake. Alal tiqatihi ngatasé nemokake lakit. Jadi ketika kita mengambil anak yang ditemukan itu, maka menurut kaul yang ashah wajib untuk diisyhadkan, wajib untuk dipersaksikan kepada orang bahwa ini anak ini saya ambil, saya ramut, saya urus gitu. Wa asyara lan awe isyarat sawal musannif ki musannif li syartil multaqiti maring syarate wong kang nemokake. Ini musannif memberikan isyarat pada syarat bagi orang yang menemukan iqali kelan dari musannif wala yuqarru lan ora den tetepake sapa al-laqi itu bocah kang den temuake atau bocah temuan illa biyadi aminin angin ing dalam tangane wong kang den percaya. Jadi tidak boleh lakit itu tidak boleh ditemukan kecuali ada pada orang yang memang bisa dipercaya. Hurin kang merdeka, yang merdeka. Muslimin kang muslim. Rosyidin kang pinter. Yang punya kalau tidak dipercaya nanti jangan-jangan malah disalahgunakan atau mungkin dijadikan budak dan sebagainya. Kalau mungkin sekarang ada proses penculikan dan sebagainya. Fa'in wujida mengolamun dan temu ma'ahu sertane lakit. Ain lakit titik saya lakit apa malun bondo. Ketika kemudian anak tersebut ternyata ada harta yang dibawanya. Anfaqo mongko nginfakake alaihi ngatasi lakit sepolah hakim minhu saking mal. Maka kemudian hakim yang boleh untuk mengambil kebijakan infak atas harta anak tersebut. Wala yungfiqu lan ora kena infakake sopal multaqitu wong kang nemokake lakit alaihi ngatasi lakit minhu saking mal illa biidnil hakimi ing lawan idina hakim. Maka orang yang menemukan anak tersebut tidak boleh menggunakan harta tersebut kecuali dengan izinnya hakim. Jadi karena harta tersebut memang mungkin untuk biaya dan sebagainya, tapi harus seizin hakim. Wa ilam yujad mongko lamun ora den temu ma'ahu satane lakit ail lakit itu lakit apa malun bondo ketika tidak ditemukan harta yang mencukupi untuk membiayai anak tersebut, tidak dia hilang dan tidak bawa bekal apapun. Fanafaqatuhum mengikuti nafkah lakit iku kainatun tetap fi baitul malin dalam baitul mal. Maka nafkahnya anak yang ditemukan itu ada pada baitul mal. Ilam yakun lamun ora ana iku lahu kaduwe lakit apa malun bondo amun kang sumrambah. Kal wakfi kaya wakaf ala lakto yang atasnya bocah, ini tadi pira-pira bocah kang ditemu. Jika memang di sana tidak ada harta yang memang dikhususkan untuk atau diwakafkan untuk khusus orang-orang hilang, orang-orang yang anak-anak hilang. Kalau ada itu diambilkan dari baitul mal, dari uang kas negara. Tapi kalau di sini ada kementeriannya sebenarnya, itu Kementerian Sosial. Bahkan anak sekarang ada perlindungan anak, hak perlindungan anak itu sekarang sudah ada. Jadi kalau memang ada anak yang kemudian ditemukan
di tengah jalan tanpa diketahui siapa yang mengasuh, tidak diketahui siapa bapaknya dan orang tuanya dan sebagainya, maka ketika terjadi seperti itu wajib kifayah untuk mengambilnya. Ketika sudah ada yang mengambilnya, maka kewajiban yang lain jadi gugur. Tapi ketika tidak ada satupun orang, maka wajib ain jadinya untuk mengambil dengan persyaratan-persyaratan seperti itu. Ini ketika ada anak yang ditemukan. Kita teruskan lagi fasulun daiku fasal swiji fi akamil wadi'ati kang tetap dalam neraka hukumnya wadi'ah. Wadi'ah barang titipan. Nah, sekarang banyak sekali nih orang yang menjalankan bisnis wadi'ah. Bisnis wadi'ah, jasa kurir, ada jasa penitipan sepeda motor dan lain-lain. Ini wadi'ah nih. Hiya utai wadi'ah. Iku fa'ilatun anut wazan fa'ilah. Wadi'ah mengikuti wazan fa'ilatun min wada'a saking fi'il madi wada'a. Wada'a ninggalake sapa wong. Artinya meninggalkan. Idza taraka nalikane ninggal sapa man. Ketika dia meninggalkan sesuatu itu disebut wadi'ah. Watut laku lan den ucapake apa wadi'ah lughatan dalam lughate ala syai'i ing atase suci-suci al muda'i kang den titipake inda ghairi sahibihi ing dalam sandinge liyane wong kang anduweni syai' lil hifdi krana den reksa. Jadi secara bahasa, secara terminologi bahasa, secara istimewa ya, pokoknya secara bahasa, bahwa yang namanya wadi'ah itu adalah nama atas sesuatu yang dititipkan pada orang lain untuk dijaga. Itu namanya wadi'ah. Watut laku lan dan ucapake apa wadi'ah syar'an dalam syariat. Menurut istilah syariat. Alal aqdi ngatasé akad al muqtada kang natrapi al muqtadi kang natrapi apa akad lil istighfadi maring amrih ngreksa. Jadi yang dimaksud wadi'ah di sini adalah akad yang nanti efek dari akad tersebut harus menjaga sesuatu, ya, menjaga sesuatu. Wal wadi'atu ta'i wadi'ah, yang dimaksud wadi'ah iku amanatun amanah. Amanah fi yadil wadi'in dalam tangane wong kang den titipi. Jadi wadi'ah barang titipan itu adalah amanah di dalam kekuasaannya orang yang dititipi. Wa yustahabbu lan den sunahake apa qabuluha nampa wadi'ah. Sunah hukumnya untuk menerima wadi'ah. Jika ada orang menitipkan suatu kemudian sunah untuk menerimanya. Bagi siapa? Liman kaduwe wong. Bagi orang qoma kang jumenengi man bil amanati kelawan amanah fi dalam wadi'ah. Jika dia memang mampu untuk mengurus, dia mampu untuk mengurus wadi'ah tersebut dengan amanah. Ing kana lamun ono iku sama ing dalam kono panggonan apa ghairuhu liyane man. Jadi sunah itu jika memang di sana ada orang lain. Wa illa lamun ora ing kana sama ghairuh wajib mangko wajib apa qabuluha nampa wadi'ah. Dan ketika hanya satu orang itu tak, maka wajib untuk menerima wadi'ah itu. Menjadi sunnah itu ketika memang ada orang lain, sama-sama bisa amanah. Tapi ketika sendiri, maka wajib untuk diterima. Kama koyo keterangan atlaqahu kang mutlakake ing ma sapa jam'un sebagian sapa jam'un golongan ulama. Kala ngendika sapa Nawawi Imam Nawawi fi Raudhah dalam kitab Raudhah, ka asliha koyo asale Raudhah. Wa hadza utawi wujubul qabul wajibnya qabul iku mahmulun dan tanggungake ala aslil qabuli ngatasé pokoke nampa pokok penerimaan duna itlafi manfaatin orang ngrusakake manfaate syai wa khirzihi lan ngraksa syai majanan ing dalem majanan kelawan gratis. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Raudhah seperti asalnya Raudhah juga menyatakan bahwa wajib menerima itu pada asal penerimaan. Jadi penerimaan. Bukan rusaknya manfaatnya rusaknya manfaat barang itu atau menyimpan barang tersebut dengan gratis. Walayat manulan ora nempui sapa alwadi wong kang den titipi
al-wadi'ata ing wadi'ah, tidak harus mengganti rugi ini orang yang dititipi, tidak harus mengganti rugi wadi'ah illa bitta'addi ing lawan pepeko, kecuali dengan kecerobohan pihak dalam wadi'ah. Ketika wadi itu cerobah dengan wadi'ah, kemudian hilang atau rusak dan sebagainya, maka nanti harus mengganti. Wa suratu ta'addi utawi gambarane pepeko, gambaran kecerobohan iku kathiratun akeh. Madkuratun kang ditutur fil mutawwalati dalam kitab kang dawa keterangane. Ya gambar contoh kecerobohan wadi, kecerobohan orang yang dititipi itu ya banyak yang disebutkan dalam kitab-kitab yang keterangannya panjang. Di antaranya minha iku setengah saking kathirah ayu diayen tone dipake sapa wadi al wadi'ata ing wadi'ah inda ghairihi ing dalam liyane wadi bila idnin kelawan tanpa idin minal maliki saking malik. Contoh kecerobohan yaitu orang yang dititipi itu menitipkan lagi kepada orang lain tanpa izin orang yang memiliki barang tersebut. Itu bentuk dari kecerobohan. Jadi harus mengganti. Wala udran orang udur iku maujud minal wadi'i saking minal wadi'i saking wong kang den titipi. Dan tidak ada udur apapun sebenarnya dari wadi. Tidak ada alasan apapun tiba-tiba melimpahkan titipan tersebut pada orang lain tanpa izinnya orang yang memiliki. Kemudian rusak atau hilang, maka wadi yang pertama ini wajib menggantinya karena kecerobohan. Wa min hal yang setengah saking surat ta'ati yang kathirah, wa min hal setengah saking isi kathirah ayang kulaha utawi yen to mindah sapa wati ing wadi'ah min mahai min mahillatin saking kampung audarin atau saking umah ila ukhra maring kang weneh dunaha kang sak ngingsore mahilah audar fil hirzi ing dalam nggon pangreksane. Termasuk bagian kecerobohan yaitu memindahkan wadi'ah tersebut dari satu tempat atau satu rumah ke tempat lain yang lebih rendah kualitas penjagaannya. Yang tadinya umpamanya ditaruh di ruangan, kemudian ditaruh di belakang, di luar, kemudian hilang. Nah, itu namanya kecerobohan. Harusnya tetap di dalam ruangan. Itu contohnya. Wa qaulul mudda'i utawi ucapane wong kang den titipi bi fathil dalik lawan fathil dal iku makbulun den trimo fi raddiha dalam malikake wadi'ah alal mudda'i wa qaulul mudda'i utawi ucapane wong kang den titipi bi fathil dalik lawan fathil dal mudda' iku makbulun den trimo fi raddiha dalam balikake wadi'ah alal mudda'i ngatasé wong kang nitipake bi kasdal lawan kasdal. Ucapannya orang yang dititipi itu diterima di dalam masalah mengembalikan barang titipan tersebut atas orang yang menitipkan. Wa alaihi laniku ngetase wadi orang yang menitip ini wa alaihi laniku wajib ingatase wadi wa alaihi laniku wajib ingatase wadi ail wadi ing tegese wadi ayyahfadhahu ing ngreksa sapa wadi ing wadi'ah fi khirzi misliha ing dalam nggon pangreksane misile wadi'ah. Wajib bagi seorang yang dititipi wadi untuk menjaga wadi'ah tersebut di khirzi misliha di dalam tempat umumnya penyimpanan. Jadi kalau penyimpanannya umpamanya motor, maka di dalam ruangan atau di apalah katakan dijaga dan sebagainya. Kalau penitipannya itu helm, ya di tempat. Kalau penitipannya itu adalah barang berharga, dokumen-dokumen, ya di tempat-tempat yang sesuai dengan khirzi misliha. Fa ilam yaf'al mongko lamun ora nglakoni sapa wadi, kalau kemudian tidak melaksanakan itu, domina mongko nempuhi sapa wadi. Kok hilang karena tidak sesuai dengan khirzi misli, maka harus menggantinya. Wa idza tuliba karena den tuntut sapa wadi pihak lan wadi'ah. Ail wadi'u tegese wadi bil wadi'ah lan wadi'ah. Ketika wadi yang dititipi itu dituntut dengan wadi'ah. Falam yukhrijha mangkora ngetokake sapa wadi ing wadi'ah mal qudrati sarta koso alaihi ngatasi wadi'ah hatta talifat sehingga rusak sapa wadi'ah domina
mongko nempuhi sapa wati. Kemudian ketika diminta, wadiahnya diminta, wati diminta untuk menggalikan wadiahnya. Kemudian dia tidak memberikannya, padahal dia mampu untuk mengembalikannya. Untuk mengembalikan wadiah itu dia mampu. Sehingga kemudian lama, tapi akhirnya rusak. Maka wajib untuk mengganti. Wadiknya, orang yang dititipi itu wajib mengganti wadiah ketika rusak. Karena sudah pernah diminta tapi tidak diberikannya. Wa in akhara, maka lamun ngakhirake sapa wadi ikhrajaha ing ngetokake wadiah liya udrin karena udur, tapi ketika mengakhirkan untuk pengembalian wadiah itu karena adanya udur, lam yadman mongko ora nempuhi sapa wadi, maka tidak harus mengganti. Itu untuk bab wadiah. Nah, sekarang marak ini untuk apa? Bentuk-bentuk usaha tentang wadiah nih, jasa titipan, jasa kurir dan ini bagian daripada wadiah. Wadiah. Wadiatul manafi atau di sini kemudian titipan sebuah kemanfaatan dan sebagainya dan ada ujroh, ada ongkos dan sebagainya. Dan sekarang memang karena sistem apa namanya itu online ya, sistem online dengan yang luar biasa pesatnya perkembangan transaksi-transaksi yang online, maka kemudian akad wadiah ini perlu dipahami betul bagaimana tata caranya yang sesuai dengan fikih untuk supaya tidak ada apa namanya kesalahan dalam akad sehingga kemudian akad itu menjadi fasad, menjadi rusak. Mungkin seperti itu untuk pada malam hari ini. Ada 2 pasal yang kita bahas, yaitu pasal tentang laqit, anak hilang, dan tentang wadiah, yaitu barang titipan. Mudah-mudahan menjadi keterangan barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.